Halo semuanya, selamat datang di channel Ki Enta. Sebelum memulai video ini, jangan lupa di subscribe. Film Bad Genius merupakan film dari Thailand tahun 2017 yang disutradarai oleh Nataut Ponpiria. Film ini menceritakan sekelompok anak sekolah yang berusaha memanipulasi sistem seleksi penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi di Amerika yang disebut SIT, atau di dalam film disebut STIC. Film ini akan berfokus kepada Lin, Grace, Pat, dan Bang. Film ini dimulai dengan Lin dan ayahnya di suatu sekolah yang terkenal di Bangkok. Ayahnya memberitahukan prestasi Lin kepada kepala sekolah untuk bahan pertimbangan Lin bisa masuk ke sekolah tersebut. Kepala sekolah dengan senang hati menerima siswa cerdas seperti Lin bisa masuk ke sekolahnya. Tapi Lin menolaknya karena biaya sekolah itu sangat mahal, karena sekolah itu tergolong sekolah yang elit karena siswanya berasal dari keluarga yang kaya. Kepala sekolah menawarkan kepada Lin beasiswa, jadi Lin tidak perlu memikirkan biaya lagi. Lin pun setuju masuk ke sekolah tersebut. Pada saat di tingkat 10, Lin dipot di sana ada cewek yang bernama Grace yang memperbaiki penampilan Lin, dan di saat itu awal pertemanan terjadi. Di saat di perpustakaan, Grace curhat kepada Lin kalau dia ingin masuk ke ekstrakurikuler seni, tapi harus dengan syarat IPK 3,2. Tapi Grace pesimis akan hal itu karena Grace merasa bodoh. Meminta Lin untuk menjadi guru private-nya, dan mereka mengerjakan soal tugas matematika yang Grace didapat dari les tambahan dari gurunya. Ujian dimulai. Grace cemas kalau dia tidak bisa menjawab soal ujian tersebut. Tapi Lin merasa heran karena soal ujiannya hampir sama dengan soal yang mereka kerjakan di perpustakaan tempo hari bersama Grace. Lin memberitahu Grace kalau soal itu yang diberikan guru sopron kepadanya. Tapi Grace tidak mengerti. Lin pun beraksi mengerjakan tugas dan memberikan contekan kepada Grace. Grace pun berhasil mendapatkan IPK yang dia inginkan dan masuk ke ekskul seni peran. Grace mengundang Lin ke tempatnya Pat yang merupakan pacar Grace. Pat meminta kepada Lin untuk memberikan contekan juga sama halnya kepada Grace, karena dia ingin nilai yang bagus supaya ayahnya membelikan mobil yang baru. Tapi Lin menolaknya. Pat terus membujuk Lin, dia akan memberikan imbalan 1,2 juta per orang tiap mata pelajaran. Pat terus membujuk Lin untuk menerimanya. Lin akan menerima 96 juta jika mau menerima usul tersebut. Pat juga memberitahukan jika uang itu impas untuk uang teh. Lin tidak mengerti apa uang teh itu. Yang dia tahu, dia masuk ke sekolah dengan beasiswa. Tapi Pat memberitahukan kalau uang beasiswa hanya untuk pelajarannya saja, tidak untuk hal yang lainnya. Lin memastikan apa yang diucapkan Pat. Lin membuka laci kerja ayahnya dan menemukan lembar kwitansi pembayaran uang masuk siswa baru. Lin pun merasa sedih melihat dan menerima usul Pat untuk memberikan contekan dengan sudah disepakatin. Lin mengumpulkan Grace, Pat, dan 5 orang temannya yang akan menerima contekannya. Lin memberikan kode A, B, C, D seperti gerakan bermain piano. Mereka harus menghafal kode tersebut. Ujian pun dimulai. Mereka berhasil mengikuti ujian tersebut dengan nilai yang bagus dan mendapatkan apa yang mereka mau dengan nilai tersebut. Pat memberitahukan kepada Lin kalau banyak siswa yang mau mengikuti les contekan tersebut yang dimanipulasi menjadi les piano. Lin dan Bang merupakan siswa cerdas yang mendapatkan beasiswa di sekolah tersebut. Lin dan Bang mewakili sekolah untuk mengikuti kuis di televisi dan mereka memenangkan kuis tersebut. Sekolah akan memberikan beasiswa ke Singapura kepada Lin dan Bang. Tapi yang diberikan beasiswa cuma 1. Jadi mereka harus berkompetisi untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Ada seorang siswa yang bernama Tong.
meminta Beng untuk memberikan contekan saat ujian nanti. Tong akan memberikan Beng 1,2 juta jika Beng mau, tapi Beng menolak. Ujian pun dimulai. Beng duduk manis mendengarkan lagu klasik di HP lewat earphone-nya. Siswa-siswa pun datang dan menempati tempat duduknya masing-masing. Beng mencurigai Tong yang duduk di sebelah Lin. Mereka pun mengerjakan soal. Beng merasa bingung akan soal nomor 40 dan menanyakan kepada guru pengawas. Guru pengawas memberitahukan kalau soal ini dibagi menjadi 2 set. Grace, Pat, dan siswa yang mencontek merasa kaget akan soal tersebut. Beng melihat Tong berusaha menyontek Lin. Beng berjalan ke depan dan menjatuhkan kertasnya dan memberitahukan Lin kalau Tong menyontek. Lin pun mengangguk pura-pura mengerti. Dan Beng memberitahukan guru pengawas kalau Tong menyontek kepada Lin. Waktu ujian sisa 30 menit. Lin melihat teman-temannya memastikan mereka ke bagian set yang mana. Set 1 diberitahukan Lin lewat kode seperti biasanya. Lin meminta Tong lembar soal jawabannya dan Lin mengerjakan soal tersebut. Lin dan Tong dipanggil ke ruang kepala sekolah karena Beng mengadu kepada kepala sekolah kalau Tong menyontek kepada Lin. Kepala sekolah meminta kepada Tong untuk berbicara jujur, tapi Tong tetap bersikeras kalau dia tidak menyontek. Kepala sekolah memanggil ayahnya Lin. Kepala sekolah memberitahukan ayahnya Lin kalau Lin menyelesaikan lembar soal temannya. Beng memberitahukan kepala sekolah kalau Tong akan memberikan 1,2 juta jika ada orang yang mengerjakan soalnya. Ayahnya kaget mendengar itu dan kepala sekolah menceramahi Lin. Kepala sekolah juga menasehati ayahnya Lin kenapa bisa melakukan kecurangan. Kepala sekolah mengancam akan mengeluarkan Lin jika melakukan kecurangan dan mencabut beasiswanya. Kepala sekolah memberitahukan Lin kalau sekolah itu bukan untuk mendapatkan uang. Tapi Lin hanya tersenyum sinis dan kepala sekolah melihat dan menasihati ayah Lin untuk mengajari Lin sopan santun. Lin memberitahukan kepada kepala sekolahnya uang teh yang harus dibayarkan oleh ayahnya. Kepala sekolah pun marah dan berdebat dengan Lin. Ayah Lin menyuruh Lin diam dan memberitahukan kalau itu kemauan ayahnya. Ayahnya akan membiayai sisa pembayarannya dan minta anaknya agar lulus dari sekolah ini. Kepala sekolah meminta syarat kalau Lin didiskualifikasi dari beasiswa ke Singapura. Di kelas, Grace meminta bantuan kepada Lin kalau Pat dan Grace harus kuliah di Boston atas permintaan ayah dan ibunya Pat. Semua biaya Pat dan Grace akan ditanggung keluarga Pat. Grace meminta mengerjakan soal STIC untuk bisa masuk ke universitas di Amerika Serikat. Lin menyuruh Grace untuk belajar sendiri. Dia tidak mau mengambil resiko lagi. Grace memohon kepada Lin untuk melakukan itu dan akan membayar uang 247 juta jika mau melakukannya. Lin meminta kertas dan pulpen untuk menulis pesan kepada Pat kalau dia tidak mau. Tapi seketika berubah setelah melihat seseorang yang sedang video call yang ternyata mempunyai perbedaan waktu dan Lin menyanggupi permintaan tersebut. Lin, Grace, dan Pat mulai melakukan diskusi untuk memberikan soal jawaban yang akan dia lakukan di Sydney. Lin akan berangkat ke Sydney terlebih dahulu karena Sydney waktunya lebih awal 4 jam dengan Thailand, jadi dia bisa memberitahukan mereka lewat telepon. Meminta Pat untuk memberitahukan yang lain yang mau ikut les mencontek dengan dia dan memungut biaya, karena Lin pun ingin berkuliah di luar negeri juga. Pat bertanya dengan cara apa dia mengirimkan jawabannya, dan Lin menjawab kalau dia akan menghafalnya. Menertawakan Lin, bagaimana bisa Lin menghafal 100 jawaban? Lin bisa menghafal setengahnya, tapi dia perlu satu orang yang bisa menghafal setengahnya. Lin merekomendasikan Beng, tapi pesimis kalau dia mau mengikutinya. Beng mengendarai motor dan mengantar baju laundry ke pelanggannya, dan datang mobil dengan 2 orang pria memukul Beng dan dibuang ke tempat sampah dan gagal mengikuti beasiswa di luar negeri. Pat, Grace, dan Lin membujuk Tong untuk mengikuti STIC dan memungut biaya 102 juta per orang dan membutuhkan klien 30 orang. Tong mempunyai grup STIC sekitar 30.
Dan Lin akan memberi diskon kepada Tong 2 juta per orang jika klien itu membayar full. Lin memberitahukan kepada Grace dan Pat kalau dia akan memberikan jawaban lewat telepon yang akan disimpan di toilet dan akan mengirimkan jawabannya saat jam istirahat. Pat melakukan seminar kepada kliennya kalau kunci jawaban STIC itu akan diberikan berupa barcode di pensil 2B yang akan dia modifikasi. Lin ke rumah Beng untuk menawarkan les kecurangan soal STIC. Beng tidak mau melakukan itu. Dan Lin terus membujuk Beng untuk mau melakukan itu dan meninggalkan kartu nama Grace kepada Beng. Beng pun datang ke tempat Lin berada. Lihat interogasi kalau jika Beng tertangkap, Pat menyebutkan kalau dia tidak mengenal Beng dan Beng pernah dipukul dan dibuang di tempat sampah. Beng pun marah dan memukul Pat yang ternyata Pat lah yang membuat gagal Beng mengikuti ujian beasiswa di Singapura. Beng pergi dan Lin kecewa atas tindakan Pat yang dilakukan kepada Beng. Lin meminta Grace untuk mengembalikan uang kepada klien yang ikut serta. Beng melihat billboard laundry dan memutuskan untuk kembali mengikuti ujian STIC. Lin dan Beng pun pergi ke Sydney. Setibanya di sana, Beng meminta maaf kepada Lin yang terkena tonjokan Beng. Mereka pun berfoto bareng sebelum melakukan ujian STIC. Ujian pun dimulai. Para peserta dikumpulkan dan diberitahukan syarat-syarat mengikuti ujian tersebut dan dilarang membawa HP ke tempat ujian. Lin dan Beng menyembunyikan HP mereka ke toilet. Pun dimulai. Para peserta mulai mengisi lembar jawabannya. Setelah selesai menjawab, Beng dan Lin menghafalkan jawaban tersebut. Saat jam istirahat, Beng dan Lin pergi ke toilet untuk memberikan jawaban ke Grace. Dan Pat akan siap mencetak barcode yang akan ditempelkan di pensil 2B. Lin sudah mengirim jawabannya kepada Grace dan Pat. Tapi Beng meminta tambahan uang 411 juta jika ingin jawabannya dikirim. Pat marah akan hal itu dan dia kesal menendang mesin dan merasakan kesakitan. Beng meminta untuk mentransfer uangnya secepat mungkin. Lin memberikan uang tersebut ke Beng dan Beng pun mengirimkan jawabannya. Grace dan Pat pun mencetak barcode tersebut. Sesi kedua ujian pun dimulai. Lin merasa kesal terhadap Beng dan mereka pun mengerjakan soal tersebut dan seperti biasa, di jam istirahat mereka ke toilet untuk mengirimkan jawabannya. Lin harus mengantri karena di toilet perempuan sedang penuh. Lin cemas kalau dia tidak bisa memberikan jawaban tersebut. Di toilet pria, Beng diketuk pintunya oleh pengawas yang merasa curiga. Pintu toilet pun terus diketuk dan Beng terus mengirimkan jawabannya. Beng yang panik tidak sengaja memecahkan tutup kloset yang menambah kecurigaan pengawas. Beng menghapus riwayat chat dan meremas HP-nya dan dimasukkan ke kloset. Tapi HP tersebut tidak berhasil terbuang. Seorang mengetok pintu toilet Lin. Lin menyembunyikan HP tersebut di sepatunya dan pengawas tersebut memeriksa ke dalam bilik toilet. Beng diinterogasi oleh pengawas di luar toilet dan Lin melihatnya dengan penuh ketakutan. Have anything to do with you? Go back to Sesi keempat dimulai. Lin mulai menghafalkan kembali lembar jawaban yang sesi ketiga yang sempat belum terkirim dan mengisi jawaban sesi keempat dan dia mengingat kembali cara dia memberikan kode dengan bermain piano. Ayah Lin terus-terusan menelpon Lin, tapi tidak ada jawaban. Para klien mulai cemas karena mulai mendekati jadwal ujian STIC di Thailand. Lin memasukkan pensil ke dalam mulutnya untuk bisa muntah. Dan dia muntah dan bergegas keluar sambil membawa HP yang telah disembunyikan di dispenser. Ayah Lin datang ke percetakan dan menanyakan keberadaan Lin kepada Grace dan Pat. Lin bergegas keluar tanpa sengaja. Lin melihat pengawas yang menginterogasi Beng. Pengawas tersebut mencari dan memeriksa ke seluruh ruangan. Lin pun bersembunyi dan berhasil keluar dari gedung tersebut. Lin terus berjalan cepat sambil mengirimkan kunci jawaban kepada Grace dan Pat.
Pengawas tersebut terus mencari Lynn dan mengikutinya. Grace dan Pat terus dicecar pertanyaan oleh ayah Lynn. Grace pun berbohong kalau Lynn pergi ke Sydney dengan Ben karena mereka berpacaran. Lynn terus berjalan dengan cemas dan tanpa sengaja menabrak orang dan membuat HP-nya terjatuh. Para klien mendesak Pat untuk memberikan kunci jawabannya. Pat meminta waktu kepada kliennya dan tiba-tiba semua HP klien berbunyi. Pat dan Tong memberikan uang jalan kepada ojek yang siap mengantar klien ke tempat tujuannya. Lynn terus berjalan sampai ke kereta. Tapi kereta tersebut sudah mau pergi dan Lynn pun berusaha pergi untuk menghindari pengawas tersebut. Lynn terus mengirimkan jawaban sambil berjalan cepat. Dia terpojok karena sudah tidak ada jalan yang bisa dia lalui. Lynn membeli makanan dan minuman dan dia berhasil mengirimkan kunci jawabannya. Pensil tersebut dibagikan ke semua klien. Lynn dengan cepat memakan dan meminum yang dibelinya, dan pas pengawas tersebut menghampiri, Lynn muntah dan pengawas tersebut menyuruh Lynn untuk masuk kembali ke gedung untuk dimintai keterangan. Dan Lynn menyimpan barang bukti tersebut ke tas orang yang tak dikenal. Kedutaan dari Thailand datang untuk menyelesaikan masalah warganya. Dia memberitahukan kemungkinan terburuknya kalau bank terbukti salah. Bank tidak boleh mengikuti SDIC selamanya. Lynn melihat Bank dengan cemas dan melihat layar HP-nya yang pernah foto berdua bersama Bank. Lynn ingin menghapusnya, tapi ragu-ragu. Kemudian Lynn menghampiri ruangan yang berada Bank untuk memberitahukan semua. Tapi Bank memberikan kode kepada Lynn untuk tidak memberitahukannya. Dan Lynn pun pamit pergi ke toilet dan kemudian Lynn menghapus foto tersebut. Lynn pun pulang dan disambut oleh Grace dan Pat dengan senang hati. Pat mengajak Lynn untuk datang ke pesta untuk merayakan keberhasilannya. Lynn marah kepada Pat karena Bank ketahuan dan Lynn didiskualifikasi. Grace menghibur Lynn kalau Lynn bisa mengambil ujian di lain waktu. Grace terus meminta Lynn untuk mengikuti ujiannya. Lynn memberitahukan kepada Grace dan Pat kalau di universitas ujiannya bukan pilihan ganda, bisa mencontek, dan Lynn pun pergi. Lynn dijemput oleh ayahnya dan Lynn menangis dan meminta maaf kepada ayahnya. Grace dan Pat dan para kliennya melakukan pesta untuk merayakannya. Grace memberitahukan Lynn kalau Bank mengambil uang bagian Lynn dan Lynn meninggalkan grup chat tersebut. Pat dan Grace bersedih akan kehilangan Lynn. Bank dikeluarkan dari sekolah dan Bank mengirimi pesan ke Lynn untuk datang ke rumahnya. Keadaan Bank sekarang berubah. Dia mempunyai mesin cuci yang banyak untuk mendukung laundry-nya. Bank meminta kepada Lynn untuk melakukan bisnis jual beli kunci jawaban yang dapat menghasilkan uang miliaran. Tapi Lynn menolaknya. Dan Bank mengancam Lynn akan memberitahukan ke semua orang kalau dalang semua kecurangan itu adalah Lynn. Lynn pun pergi tanpa rasa takut. Di akhir film, Lynn yang ditemani ayahnya pergi untuk mengakui kalau dia adalah dalang dari kecurangan SDIC. Demikian alur cerita Bad Genius. Mungkin kita bisa ambil hikmahnya di film ini. Lebih baik kita bekas orang jahat menjadi baik daripada kita orang baik menjadi orang jahat. Dan kita harus pandai memilih teman, karena salah milih teman bisa salah pergaulan. Oke, terima kasih buat semua yang sudah mengikuti alur cerita yang saya sampaikan di video kali ini. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan jangan lupa aktifkan loncengnya supaya kalian bisa update terus di channel ini. Bye bye.